Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita, majelis dan pendeta mengucapkan selamat beribadah. Untuk memulai ibadah saat ini, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Jemaat Tuhan, kami undang bangkit berdiri. Marilah kita memulai ibadah dengan bernyanyi dari PKJ nomor 7 ayat 1 sampai 2. Bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau Maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Demi nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, agar kami bersukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus itu, sehingga kami menyimpan di dalam hati kami, agar kami dengan penuh pengharapan berdoa kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami menggunakan hari-hari hidup kami yang pendek ini dengan baik. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan ya, untuk menyambut pembacaan Alkitab, marilah kita kembali memuji Tuhan, bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 51 ayat 1 sampai 2, Kitab Suci Hartaku.
Sebab suci hartaku dan ternilai hargamu. Olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Pembacaan Alkitab pada hari ini terambil dari kitab Mazmur 116 ayat 1 sampai 2, dilanjutkan dengan ayat 12 sampai 19. Kita baca secara bersahut-sahutan. Pada ayat 19 kita baca secara bersama-sama. Mazmur 116 ayat 1 sampai 2 dan 12 sampai 19. Terluput dari belenggu maut. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Sebab Ia menyedengkan telinganya kepadaku, maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar najarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Kita bersama-sama. Di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang menghayatinya serta melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Sebelum kita masuk dalam doa pengakuan dan pengampunan dosa serta berita anugerah Tuhan, marilah kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 35 ayat 1 dan 4, tercurah darah Tuhanku. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota.
Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala kita dengan penuh sesal dan dengan kerendahan hati mengaku dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita, atas apa yang telah kita perbuat selama seminggu yang lalu. Untuk itu diberikan waktu kepada kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa kita kepadanya. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Pemurah, kami patut mendapat hukuman-Mu karena kami telah menyia-nyiakan firman-Mu. Ampunilah semua dosa kami dan lupakanlah perbuatan kami yang jahat itu. Janganlah Engkau menyediakan rahmat-Mu itu kepada kami. Curahkanlah berkat-Mu dan berilah kekuatan kepada gereja-Mu agar kami memuji nama-Mu setelah kami terlepas dari kesengsaraan di dunia ini, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, dengarkanlah berita anugerah Tuhan kepada kita. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam nama darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli kita, namun sebelumnya kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 1 dan 6. Seluruh umat Tuhan olehnya dikenal. Besar kecil semua
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama-sama jemaat pada seluruh abad di seluruh dunia ini. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta jemaat sepekan. Kegiatan pelayanan. Dengan penuh sukacita, majelis dan jemaat Pogra Prima mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang dilayani oleh Pendeta Reynold Sinaga STH. Tuhan Yesus memberkati. Yang terhormat seluruh jemaat Pogra Prima diinformasikan sesuai anjuran maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor /2/3/2020 tanggal 19 Maret 2020 tentang kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan penyebaran virus corona atau COVID-19. A. Sehubungan dengan hal di atas bahwa kegiatan Gereja Pogra Prima untuk sementara waktu diberhentikan sampai dengan tanggal yang akan ditentukan oleh pemerintah dalam kondisi aman guna menjaga dan memutus penyebaran COVID-19. B. Ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing dengan menggunakan tata ibadah Pogra Prima yang dikirimkan melalui WA atau FB grup Gereja Pogra Prima setiap minggunya. Nomor 3, dimohon agar jemaat Pogra Prima mengikuti anjuran pemerintah tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar untuk tidak berpergian. 4. Sermon majelis. Sermon majelis dilaksanakan setiap hari Rabu masuk pukul 19.30 WIB sampai dengan selesai. Pendaftaran CD. Diberitahukan kepada seluruh jemaat Pogra Prima bahwa pendaftaran CD dibuka pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020. Bagi bapak atau ibu yang memiliki anak usia 17 tahun ke atas dapat mendaftarkan anaknya ke majelis sektor kepada majelis sektor masing-masing untuk melaksanakan pembelajaran akan diinformasikan di kemudian hari. Tuhan Yesus memberkati. Data yang didaftarkan adalah sebagai berikut: nama orang tua, nama anak calon CD, tanggal lahir peserta CD, dan alamat peserta CD. 6. Berita duka cita. Telah dipanggil oleh Bapa di surga. 1. Bapak S. Sibarani usia 67 tahun yang beralamat di Villa Bekasi Indah 1 Blok F4 nomor 27. Meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 15 dan telah dimakamkan pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 di TPU Mangunjaya, Tambun. 2. Telah dipanggil Bapa di sorga Opumua Borugultom, ibunda dari Penetua M. Sinaga di usia 82 tahun. Meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2020 dan telah dimakamkan pada hari Kamis tanggal 11 Juni 2020 di Pangaribuan, Tapanuli Utara. Pendeta, majelis dan jemaat Pogra Prima mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga keluarga yang ditinggalkan mendapatkan penghiburan dari Tuhan kita Yesus Kristus.
Dukungan doa jemaat sakit dan dalam pemulihan, Saudari Sonia Rubeka Sianturi 2 dan Saudara Jeremy Silalahi. Ayat renungan sepekan dapat dibaca pada halaman terlampir. Jemaat yang berulang tahun dalam sepekan. Tanggal 8 Juni, Nyonya Hasi Gombing Borusagala, Saudara Satrio Manalu, Bapak Roy Fredik Tolosang. Tanggal 9 Juni, Ibu J Manalu Boru Manulang, anak Ro Pandu MP Sihaloho, anak Stefanus Pospos. Tanggal 10 Juni, Ibu Ida Marleni, anak Yeskial Sumarihon, Saudara Junifer Theodor N. Tanggal 11 Juni, Ibu D Panggabian Boru Panjaitan, Ibu M Mani Boru Pohan, Bapak Herbert Anggia Siahaan, Ibu Devi Tresia Taniwel. Tanggal 12 Juni, Bapak SP Pasaribu, Bapak Ramdol Gultom. Tanggal 13 Juni, Bapak Siba Open Sianturi, Saudara Martin Manuel Simajuntak, anak Ferawati, anak George Situmorang. Tanggal 14 Juni, Bapak JP Aritonang, Saudara Binsar Alfredo Sitorus, anak Jenio Lagut Pane. Pendeta, majelis dan jemaat Pograpima mengucapkan selamat ulang tahun, semoga panjang umur, Tuhan memberkati. Untuk menyambut pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Reynold Sinaga, mari kita sambut dengan bernyanyi Kidung Pujian Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya,
Kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, minggu kita tanggal 14 Juni 2020, firman Tuhan yang ingin menyapa kita yaitu dari Matius pasal 9, dimulai dari ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8. Matius pasal 9 dimulai dari ayat 35 sampai pasal 10 ayat 8 saya bacakan untuk kita. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu, berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nas kita pada saat ini, yaitu kelebihan adalah kecukupan bagi orang lain. Digambarkan melalui nas kita pada saat ini, bagaimana Yesus berbelas kasih, bagaimana Yesus tersentuh melihat orang-orang yang dia lihat ketika dia berjalan-jalan, ketika dia akan memilih muridnya. Dan melalui nas kita pada saat ini, salah satu kebanggaan terbesar di dalam hidup kita adalah bahwa kita menerima belas kasihan dari Allah. Satu kebanggaan terbesar di dalam hidup kita bahwa kita menerima belas kasihan dari Allah. Kalau dikatakan kita menerima belas kasihan dari Allah, beda dengan belas kasihan dari manusia kepada sesamanya. Yesus berbelas kasihan kepada sesamanya, dia langsung bertindak. Yesus langsung menolong.
Allah langsung membantu kita. Bukan hanya sekedar melihat, bukan hanya sekedar mengatakan, mungkin kalau kita sebagai manusia, kasihan sekali ya. Kalau belas kasihan manusia kepada sesama manusia, belas kasihan dari manusia mungkin tidak agak mengenakan, karena kita mengatakan kasihan, akan tetapi ujung-ujungnya kita mengatakan kasihan ya, miskin sekali. Membantu akan tetapi menjatuhkan. Kasihannya, lihatlah mereka sangat susah dan tidak memiliki apa-apa, cukup hanya sebatas itu saja. Tidak membantu seperti nas kita pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui minggu kita pada saat ini, kalau dikatakan belas kasihan Yesus, mungkin kita sudah banyak membaca di dalam Perjanjian Baru, bagaimana Yesus menyembuhkan, bagaimana Yesus menghidupkan, bagaimana Yesus memberikan mujizat, bagaimana Yesus memberikan pengajaran tentang kerajaan sorga. Bahkan yang lebih luar biasanya, Yesus menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta tidak melihat, tidak pernah melihat, akan tetapi hanya mendengar. Yesus menyembuhkan mereka berdua hanya dengan mengatakan, Tuhan kasihanilah kami, Tuhan anak Daud, Tuhan anak Allah, kasihani kami. Yesus menyembuhkan dua orang buta tersebut. Itu adalah merupakan ciri khas dan implementasi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah yang sering terjadi. Bagaimana dalam kehidupan kita, kita terpanggil melalui pendengaran, akan tetapi kita tidak melakukan. Tadi melalui pemilihan 12 rasul ataupun murid-murid yang 12 tersebut, dikatakan jangan pernah tinggalkan. Engkau harus mendidik mereka, engkau harus menyelamatkan mereka. Saudara-saudari, minggu kita pada saat ini, di dalam 2 Korintus 8 ayat 14, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, dan kekuranganmu dicukupkan oleh saudaramu, supaya ada keseimbangan. Pada saat ini, situasi pada saat ini, saudara yang terkasih, tanpa kita sadari, kita semua sebenarnya memiliki kelebihan, digambarkan melalui nas kita pada saat ini. Apa kelebihan tersebut? Yaitu kasih. Sesuai dengan nas kita pada saat ini, bagaimana Yesus mengasihi, Yesus tersentuh, Yesus melihat bagaimana orang-orang yang ada di sekelilingnya. Oleh karena belas kasih. Kalau dikatakan memiliki belas kasih, itu terdiri dari kata dasar kasih. Kasih itu memberi. Kalau dikatakan kasih berarti pengorbanan. Kalau dikatakan pengorbanan berarti di situ ada perbuatan. Kalau dikatakan perbuatan ada tindakan. Karena kasih tersebutlah kita dikatakan sebagai orang yang berkecukupan, bagi orang-orang yang berkecukupan. Kasih itu juga merupakan ada suatu rasa ucapan syukur, menerima kelemahan dan kekurangan diri kita, saudara kita, dan juga orang lain di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan sosial kita. Saudara-saudari, kita menjadi orang-orang yang terpanggil sebagai umat yang terpanggil. Yang terpanggil yang bagaimana? Melalui nas kita pada saat ini, kita terpanggil. Melalui situasi pada saat ini, kita terpanggil. Paling tidak, walaupun tidak bisa membantu, akan tetapi kita bisa mendoakan. Amin.
kita bisa mendoakan. Tidak bisa membantu secara materi, paling tidak kita bisa memberikan jalan keluar, yaitu berupa kabar baik ataupun sukacita. Sukacita yaitu yang dapat melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Sukacita. Kalau dikatakan kelebihan, tidak ada manusia yang berlebih, tidak ada manusia yang sempurna. Kelebihan ataupun kesempurnaan tersebut adalah hanya milik Allah semata, milik Yesus semata. Tapi kenapa dikatakan melalui kelebihan kita itu adalah merupakan kecukupan bagi orang lain, saudara-saudara kita? Kenapa dikatakan, iya benar, kita sudah menerima Roh Kudus. Kita adalah merupakan imago Dei, wajah Allah, wajah Yesus, wajah Roh Kudus. Berarti kita sudah dimampukan dan kita disanggupkan di dalam hidup kita untuk melakukan sesuai dengan nas kita pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila seseorang bisa hidup sendiri, ia akan merasa bahwa dirinya tidak membutuhkan orang lain ataupun sesamanya. Itu bisa dikatakan orang yang tidak memiliki kasih. Jika ada orang yang mengatakan melalui nas kita pada saat ini, melalui minggu kita pada saat ini, aku tidak membutuhkan orang-orang, aku tidak membutuhkan bantuan, aku dapat melakukan sendiri baik segala kebutuhanku, berarti kita adalah merupakan orang yang tidak jujur di dalam hidup kita. Saudara-saudari, ini adalah merupakan bulan-bulan yang sangat berat. Kurang lebih 3 bulan kita tidak dapat mengadakan kebaktian minggu di gereja seperti biasa. Ini adalah merupakan perenungan bagi kita. Mungkin di dalam beberapa bulan ini ada di antara kita yang tidak dapat lagi bekerja, yang tidak dapat lagi melakukan aktivitas kita seperti biasa. Bahkan buat anak-anak di sekolah, saya dengar informasi yang terakhir, mereka bersekolah di tahun depan. Itu informasi yang saya dengar, tidak tahu benar apa tidak, akan tetapi sangat berat dan berat sekali dihadapi oleh anak-anak kita yang sekolah di gereja ini pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih, akan tetapi melalui situasi dan kondisi yang berat pada saat ini, apakah yang diinginkan Allah kepada kita? Apakah yang dirindukan Allah kepada kita pada saat ini? Walaupun keadaan pada saat ini membuat kita tidak dapat ataupun menjadi lemah ataupun menjadi tidak berdaya, akan tetapi melalui situasi dan kondisi perenungan kita pada saat ini bisa kita menjadi lemah. Ya, benar. Kita manusia. Kita adalah orang yang berdosa. Kita adalah orang yang tidak kuat. Akan tetapi melalui situasi pada saat ini diminta kepada kita bagaimana kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Melalui nas kita pada saat ini, bagaimana Yesus peduli, bagaimana Yesus melihat keadaan sekeliling, semua kota dan desa. Ketika dia mengajar ke rumah-rumah ibadat, ketika dia memberitakan tentang kerajaan surga, dia melihat begitu banyak penyakit dan kelemahan. Tergerak hati Yesus. Yesus tersentuh
melalui keadaan pada saat ini, saudara-saudari. Percayakah Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Yesus, Allah dan Roh Kudus melihat keadaan kita pada saat ini? Ini perlu dipertanyakan kepada hati kita pribadi lepas pribadi. Terkadang saya berpikiran, memang keadaan ini membuat kita menjadi susah. Akan tetapi kalau kita memikirkan terus, apakah situasi ini dapat terselesaikan? Yang ada membuat kita menjadi orang yang stres, putus asa, bahkan sakit, bahkan tidak bersemangat untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita sebagai orang Kristen. Apa tanggung jawab kita sebagai orang Kristen? Tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yaitu berdoa. Yang kedua, kita harus menunjukkan kasih tersebut di dalam diri kita pribadi terlebih dahulu. Saudara-saudari, jangan salah. Kasih tersebut juga harus terlebih dahulu kita berikan kepada diri kita. Kita juga harus kasihan melihat diri kita. Kalau kita mengatakan, aku mengasihimu, suamiku, istriku, Tuhan Yesus, saudaraku, benar. Akan tetapi kalau tidak terlebih dahulu mengasihi dirinya, maka itu dikatakan orang yang berbohong. Ini perenungan buat kita. Ketika itu kita tidak mau bersalaman dengan saudara kita, pada saat ini kita dilarang untuk bersalaman. Ketika itu kita tidak mau datang ke rumah saudara kita, akan tetapi pada saat ini kita dilarang untuk berkunjung ke rumah saudara kita. Ketika itu kita diajak untuk pergi ke gereja. Akan tetapi pada saat ini 3 bulan terakhir ini kita dilarang untuk pergi ke gereja. Apa yang salah? Bukan mau dikatakan kita yang salah. Bukan mau dikatakan ada yang salah akan situasi pada saat ini. Akan tetapi yang ingin dikatakan, bagaimana tadi dikatakan, karena masih banyak yang harus untuk dikerjakan. Tuayan banyak, tetapi pekerja sedikit. Apa di situ yang ingin dikatakan? Bahwa masih banyak yang membutuhkan sentuhan, pertolongan, akan tetapi selama ini kita tidak peduli dengan saudara kita. Ini saya bukan mau mengatakan kita sok baik, bukan mau mengatakan kita sok kudus, bukan mau mengatakan kita orang yang paling suci, bukan mau mengatakan kita orang yang pura-pura baik, akan tetapi tanya kepada hati kita, kepada hatimu, siapakah engkau di hadapan Allah? Siapakah kita di hadapan saudara kita? Perenungan vertikal horizontal, yaitu salib tersebut disuruh kepada kita, diminta kepada kita untuk melakukan perenungan tersebut. Bahkan saya melihat tuayan masih banyak tetapi pekerja sedikit, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuayan. Apa sih artinya? Saya melihat sebenarnya kita bisa meminta kepada Allah untuk diperlengkapi. Satu, yang kedua sebenarnya kita sudah diperlengkapi, hanya saja kita tidak melakukan. Itu yang saya lihat. Kita bangkit dari segala kelemahan kita. Kita melihat dari segala sisi apa yang sudah kita lakukan dalam hidup kita. Terkadang yang menjadi perenungan dalam hidup kita pada saat ini, saudara-saudari, sudah sejauh manakah kita melakukan kasih tersebut? Kalau kita lihat sangat memprihatinkan ya. Saya berjalan
Terkadang melihat di lampu merah ketika belum situasi COVID-19 ini, saudara-saudara kita banyak yang meminta di pinggir jalan, saudara-saudara kita banyak yang membutuhkan ataupun mengharapkan bantuan kita, akan tetapi kenapa di selama musim COVID ini kita baru melakukan? Apakah PSBB sudah selesai, itu bantuan tersebut tidak ada lagi? Ataupun kita tidak memperdulikan lagi? Ataupun kita tidak mau lagi menawarkan kasih tersebut? Kita kemarin merayakan Pentakosta, hari ke-50 tidak bisa di gereja. Hari ke-50 Pentakosta adalah merupakan turunnya Roh Kudus. Tidak terasa di dalam hidup kita bagaimana kita memakai Roh Kudus tersebut di dalam hidup kita di situasi pada saat ini. Karena nas kita pada saat ini adalah konteks yang real, konteks yang nyata, konteks yang benar-benar kelihatan. Bagaimana Yesus berbelas kasihan terhadap orang-orang yang ada di sekelilingnya. Bagaimana kita pada saat ini melihat situasi sekeliling kita, di situasi pada saat ini, mungkin saudara kita yang membutuhkan pada saat ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan kelemahan kita pada saat ini, apakah kita dapat membuatnya menjadi kelebihan dalam hidup kita? Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mengutip yang dikatakan oleh John Maxwell, ya, dia seorang ahli teologi. Di situasi pada saat ini, apakah Anda gagal? Apakah Anda dikatakan orang yang gagal? Dan bagaimana Anda menyikapi kegagalan tersebut kalau memang benar-benar Anda gagal? Kita lepas dulu, ataupun kita lepas dari keadaan yang ada pada diri kita. Apakah kita benar-benar orang yang gagal di dalam hidup kita? Apakah kita takut akan masalah ini? Karena banyak sekarang orang Kristen yang ingin berada di zona nyaman. Kenapa saya katakan takut dan ingin selalu berada di zona nyaman? Menjadi orang Kristen itu tidak seperti yang kita bayangkan. Kita minta A sama Tuhan Yesus, lalu Yesus memberikan A. Ketika kita meminta B kepada Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memberikan B. Banyak sekarang orang Kristen yang takut. Banyak sekarang orang Kristen mencari zona nyaman di dalam hidupnya. Kita lepas ya dari situasi ini pada saat ini. Bagaimana kita sebagai orang Kristen, kita seolah-olah takut menghadapi kegagalan tersebut. Mengapa saya katakan kegagalan? Karena kita adalah merupakan produk-produk yang sudah gagal, yang sudah jatuh ke dalam dosa. Kalau ada Bapak Ibu yang mengatakan saya yang paling baik, saya yang paling tidak bercacat, ataupun saya yang paling suci, berarti Bapak Ibu ataupun saudara-saudari, kita perlu melihat bagaimana diri kita pada saat ini. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Belas kasihan Yesus di dalam hidupku. Belas kasihan Yesus kepada kita pada saat ini. Oleh karena belas kasihan Yesus, Dia memanggil aku. Oleh karena belas kasihan Yesus, Yesus mengutus aku. Tadi belas kasihan dipanggil dan diutus. Belas kasihan tidak ada kelebihanmu. Diutus, dari mana kelebihanmu? Ya. Kita dipanggil. Kita
dipanggil di dalam hidup kita untuk melakukan tugas panggilan tersebut dari segala kekurangan kita. Wah, sangat luar biasa. Kita dipanggil dari segala bentuk dosa yang sudah kita lakukan. Kita dilihat. Sebenarnya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita, akan tetapi Allah seolah-olah tidak melihat. Kenapa kita menjadi orang yang paling sangat menyedihkan? Karena kita adalah merupakan orang-orang yang sangat-sangat berkekurangan. Berkekurangan saya katakan. Tadi saya ambil di dalam Matius pasal 20. Matius pasal 20 ketika Yesus menyembuhkan 2 orang buta. Kenapa saya ambil dalam Matius 20 tentang orang buta? Sudah banyak sekarang dunia ini menawarkan kebutaan bagi orang Kristen. Imannya tidak melihat kembali. Imannya tidak merasakan. Imannya tidak mau tahu dan tidak ingin melihat. Kita lihat sekarang pada saat ini, ya sangat-sangat memilukan. Saya bukan mau mengatakan pada saat ini manusia tersebut tidak layak untuk mendapatkan belas kasihan. Akan tetapi pada saat ini manusia banyak maunya. Ya. Tidak tampil apa adanya. Akan tetapi ada apanya. Itu yang saya lihat. Yesus menunjukkan belas kasihan melalui apa adanya di sekeliling, di kota, di desa, di rumah, di gereja, di tempat pekerjaan kita. Ketika kita meminta, Allah memberikan apa adanya. Walaupun kita sakit, kita meminta kesembuhan, Allah bukan tidak menjawab saudara-saudari, akan tetapi Allah tetap menjawab doa kita. Tidak ada yang salah. Kalaupun mungkin belum diberikan, berarti masih lagi dalam proses. Makanya sering sekali kita menjadi orang Kristen yang suam kuku. Ya, kenapa saya katakan demikian? Tadi saya katakan bagaimana kita diberikan belas kasihan di dalam hidup kita, apa adanya. Akan tetapi kita menyambut ada apanya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau tidak diberikan oleh Allah, kita langsung mengejek saudara kita, mengejek Tuhan kita. Bahkan mengejek bait suci, tidak mau lagi pergi ke gereja, berangkat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mungkin pernah mengatakan walaupun dunia memberikan 1000 tangisan, akan tetapi Allah memberikan 1000 alasan untuk kita untuk tertawa. Amin. Untuk tertawa. Mungkin kita mengatakan pada saat ini 2 itu sangat penting. Mungkin kita saat ini mengatakan berkomunikasi kepada Tuhan itu sangat penting. Saya mau tanya kepada kita Bapak Ibu, selama ini belas kasihan dari Allah tersebut, apakah kita mengucap syukur dengan berdoa? Apakah ketika corona ini saja kita berdoa? Saya menjadi muncul suatu pertanyaan di dalam hidup kita. Ya. Bagaimana peran kita? Peran. Kalau dikatakan peran, berarti kita adalah merupakan yang diutus tadi 12 orang tersebut. Itu hanya merupakan konteks Alkitab. Dalam konteks sekarang pada saat ini, kita yang memainkan peran, panggilan yang diberikan Allah kepada kita sebagai orang Kristen. Untuk mengenal di mana kelebihan kita di mana.
Apakah kelebihan kita memberikan kelegaan? Apakah kelebihan kita memberikan kesengsaraan kepada saudara kita? Nah, kan begitu kan? Lihat itu sudah tidak makan itu gara-gara corona. Kan kita sering sekali mendengar begitu. Tapi karena kita benci, biar aja, mampus lu. Kan begitu kan? Iya. Tapi ada sebagian, lihat itu tidak makan lagi, kasihan ya. Kalau bisa kita memberikan sembako lah. Oh, mantap. Gereja kami, walaupun tidak ada lagi permingguan, saya memberikan suatu gebrakan, ya puji Tuhan. Kami sudah 2 kali memberikan sembako, sedikit akan tetapi bermanfaat. Memberi itu terkadang Bapak Ibu, bukan kita ingin melihatkan diri kita siapa. Di situ banyak. Ya, saya juga melihat banyak jemaat saya berikan ini emang pendeta, bawa pendeta. Tapi yang saya lihat motifnya lain, tidak sinkron dengan kasih. Apa itu? Di situasi pada saat ini ingin menunjukkan siapa? Aku yang kuat. Ingin menunjukkan siapa? Aku yang hebat. Corona, nggak mempan sama saya. Banyak uang saya sehat. Tapi jujur, tidak ada yang tahan dengan situasi ini. Semuanya pasti merasakan dampak ini. Saya yakin. Kalaupun Bapak Ibu mengatakan pada orang-orang saya mampu, saya sanggup, saya yakin sedikit pasti akan terasa situasi dalam hidup kita. Iya. Lihat itu, sudah tidak bisa sekolah lagi. Ya sudahlah, kita doakan saja. Itu masih enak. Lihat itu, anaknya tidak sekolah lagi. Rasain loh, biar nggak sekolah. Begitu kan? Ada yang begitu. Ya. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah merupakan segelumit, sedikit contoh yang kita lihat di dalam hidup kita. Kasih tersebut apa sih? Kita nggak usah terlalu panjang lebar. Tadi saya katakan panjang lebar. Kasih itu ini, kasih itu, kasih itu begini, kasih itu harus begini. Secara sederhana, kasih tersebut apa sih? Kita terkadang bertanya-tanya melalui nas kita pada saat ini. Karena nas kita pada saat ini berbicara bagaimana belas kasih Allah. Bagaimana kelebihan kita untuk mencukupi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kasih itu apa? Sangat sederhana. Kasih itu adalah merupakan rela untuk berkorban. Berkorban apa? Waktu, pikiran, melihat, mendengar, melangkah. Itu kasih. Jangan kita beranggapan melalui nas kita juga pada saat ini tidak mahal kasih tersebut. Tidak susah untuk didapatkan. Melalui nas kita pada saat ini, bentuk belas kasih Yesus, belas kasihan Yesus melalui nas kita pada saat ini, dia mengajarkan tentang kerajaan sorga. Kerajaan sorga itu apa? Memang harus menderita dulu. Gak ada di situ yang instan. Ya, tentang kerajaan sorga. Dan Yesus melihat di mana penyakit dan kelemahan. Dan Yesus tergerak. Dilihat banyak domba yang tidak bergembala. Domba itu siapa? Manusia tersebut, orang Kristen. Sekarang pada saat ini sudah banyak orang Kristen mau suka-sukanya di dalam hidupnya. Kenapa saya katakan demikian? Ya, menjadi orang Kristen tidak boleh semau gue. Menjadi orang Kristen tidak boleh ada prinsip emang gue pikiri, tidak boleh. Menjadi orang Kristen harus menjadi orang-orang yang terpanggil. Ya, terpanggil untuk menjadi pekerja. Kalau dikatakan pekerja, berarti di situ ada tindakan. Tidak hanya sekedar mengatakan saya Kristen, dia saudaraku, dia keluargaku, aku mengasihi, aku mencintai dia. Tidak.
Yang diperlukan di situ adalah actionnya, tindakannya. Amin, saudara-saudari. Iya, itu yang diperlukan. Ya, itu yang diperlukan pada saat ini. Tindakan yang bagaimana besar kecil itu diperhitungkan melalui semua yang kita lakukan pada saat ini. Maka daripada itu saudara-saudari, jemaat, gereja Okumene, umat Kristen, persekutuan Okumene, umat Kristen POK Graha Prima pada saat ini. Melalui minggu kita pada saat ini, saudara-saudari, Bapak Ibu tetap semangat. Ya, biasa kita marminggu di gereja ini, ya kan? Ciri khas saya kalau khotbah suara saya kuat-kuat. Saya membentak-bentak, ya kan? Terakhir saya khotbah semuanya ketawa, ketiwi, ya kan? Tapi pada saat ini melalui online, bukan saya mau mengatakan saya tidak semangat, ya, tapi saya tetap semangat. Saya tetap selalu merindukan, ya. Harun Hariwijono mengatakan manusia itu harus tertawa sebanyak 360 kali dalam satu hari. Itu pernah mungkin saya khotbahkan di sini. Untuk menghadapi situasi pada saat ini, ya, harus tetap tertawa, tapi jangan terlalu berlebihan ketawanya. Nanti kita dikira orang stres. Ketawa-ketawa dia, karena corona ini udah stres dia, bukan begitu. Maksudnya tertawa itu hadapi dengan senyuman, amin. Hadapi dengan senyuman. Enggak ada pun beras di rumah kalau kita memikirkan dari manalah beras ini. Emang terus datang berasnya? Tidak. Enggak ada uang. Dari manalah uang mau sekolah? Emang terus datang uangnya? Berdoa dan usaha. Makanya dikatakan orait labora, bekerja, berdoa. Berdoa dan juga harus bekerja. Jangan khawatir untuk hari ini dan hari esok. Hari kemarin kita buat sebagai pembelajaran, ya. Kemarin, sekarang dan yang akan datang saling berkesinambungan, ya. Allah, Anak dan Roh Kudus, ya. Kemarin, sekarang, dan yang akan datang. Allah, Anak, dan Roh Kudus. Segitiga, serangkai, yang saling berkaitan. Kita belajar dari hari kemarin, pada saat ini kita berpengharapan, untuk besok kita berdoa. Amin. Harus demikian. Jangan takut, ya. Semuanya sehat. Jangan langsung khawatir. Ya, ketakutan juga jangan terlalu berlebihan. Yang penting kita tetap pada standar situasi pada saat ini. Pakai masker dan juga pakai hand sanitizer. Kita jangan terlalu takut, ya. Bukan saya katakan kita mau menantang keadaan ini. Akan tetapi kita juga harus melihat dengar-dengaran. Tadi di dalam Matius pasal 20, kita harus dengar-dengaran juga saudara kita. Jangan memikirkan diri kita sendiri, zona nyaman, selamat sendiri. Jangan, kita harus dengar-dengaran, melihat juga. Jemaat saya, walaupun situasi corona pada saat ini, kalau ada yang perlu untuk didoakan, saya akan datang. Saya selalu datang, saya siap sedia. Bukan mau mengatakan itu tugas pendeta. Kita sebagai pekerja nas kita pada saat ini, kita terpanggil, datang. Kita doakan, itu sangat berarti. Ya, datang. 1 atau 2 orang, 3 orang kita datang. Saya yakin pada saat ini jemaat yang terkasih pada saat ini adalah merupakan orang-orang yang terpanggil. Adalah merupakan pekerja-pekerja yang menunjukkan dedikasinya sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kalau dikatakan Kristen memikul salib. Kalau dikatakan memikul salib berarti kita adalah merupakan orang-orang yang terpanggil untuk menuju jalan kebenaran tersebut yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Ya, kita semua sehat, tetap semangat. Ya, yang susah mendapatkan pekerjaan, ya, tetap berdoa, ya, jangan putus asa. Yang tidak punya uang itu jangan dipersoalkan, uang itu dicari, ya kan? Pernah begitu, gimana kabarnya Pak Pendeta? Sehat.
Bapak bagaimana? Sehat. Kantongnya aja kanker. Saya serius kan, apa kanker ini? Kok Bapak kantongnya kanker? Enggak Pak Pendeta, kantong kering katanya. Jangan terlalu dibesar-besarkan kankernya itu ya, kantong kering itu ya. Itu bisa dicari itu. Jangan takut ya. Semua disediakan. Ya buktinya pada saat ini. Memang jelas belas kasih Yesus kepada kita. Pada saat ini kita masih diberikan napas kehidupan. Itu luar biasa. Coba kita bayangkan, napas, stop, biar kau rasakan, stop, tep. Wah, nggak tahulah, pasti megap-megap kita pada saat ini. Tapi tetap dibiarkan berjalan. Semuanya pada hakikatnya baik diciptakan Allah. Tidak ada yang salah. Ya, khotbah saya di HKBP, maaf saya bawa gereja saya, 3 minggu yang lalu, ya, bagaimana Allah menceritakan tentang penciptaan tersebut. Semuanya pada hakikatnya bagus, baik, ya. Penuh dengan kasih. Hari terakhir manusia tersebut diciptakan. Tadi saya ucapkan dalam khotbah saya, Imago Dei, kita wajah Allah, face-nya Allah, ya. Ada tersimpan di dalam diri kita. Inilah wajah Allah. Berarti kalau wajah Allah, berarti kita adalah orang-orang yang memiliki akal. Kita memiliki kelebihan dari ciptaan yang lain. Semuanya sehat, jangan takut dan jangan khawatir. Buat seluruh jemaat yang ada pada saat ini, Tuhan Yesus memberikan kesembuhan. Yang sekolah buat anak-anak, kalaupun tadi pendeta mengatakan sampai tahun depan, itu kan versi saya yang saya dengar. Tapi apapun itu tetap semangat. Walaupun melalui online, ya, walaupun melalui ijazah elektronik ataupun yang lain-lain, tetap semangat, ya. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap rendah hati di hadapan Allah dan saudara kita. Jangan kita menjadi orang-orang yang tinggi hati di situasi pada saat ini. Tetap kita harus merendahkan hati kita. Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak, kita dipanggil dan kita diutus, buatlah kelebihanmu menjadi membuat orang berkecukupan bagi yang membutuhkan. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami mengucapkan terima kasih Bapa di saat kami memasuki status new normal, walaupun keadaan ataupun status yang diberikan oleh pemerintah kami dalam keadaan normal, mungkin untuk minggu depan, bulan depan, tidak membuat kami lupa, tidak membuat kami menjadi orang-orang yang tidak mengingat atas belas kasihan daripadamu di dalam 3 bulan terakhir ini status COVID-19 ya Bapa. Firman-Mu yang telah kami dengarkan, buatlah kami menjadi orang-orang yang terpanggil untuk bisa membantu saudara-saudara kami untuk dapat memberikan kelegaan bagi orang-orang yang membutuhkan. Mungkin kami adalah orang yang tidak pintar mengartikan firman-Mu, akan tetapi berikanlah Roh Kudus-Mu agar kami semakin memahami kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tiba saatnya bagi kita untuk mengumpulkan persembahan kita, landasan firman Tuhan dari Mazmur 28 ayat 7. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya,
dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Kita bernyanyi. Persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat segala berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih buat napas kehidupan pada saat ini yang kami rasakan hingga pada hari Minggu ini. Kami dapat mengikuti ibadah Minggu kami walaupun melalui online persekutuan Okumene Umat Kristen Geraha Prima. Persembahan firman-Mu dan nyanyian pujian kami, kiranya Engkau berkati ya Bapa. Engkau juga memberikan anugerah-Mu di dalam hidup kami, pribadi lepas pribadi, orang tua, anak-anak, dan semuanya jemaat-Mu, kiranya Engkau berkati Bapa. Di sini kami memberikan persembahan kami, kiranya Engkau terima untuk kemuliaan nama-Mu di gereja ini. Bapa di surga, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu, apapun yang mereka lakukan Bapa. Engkau memberkati seluruh program gereja-Mu di tempat ini, apapun itu Bapa. Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan kesembuhan yang sakit. Engkau berkati obat yang mereka makan. Engkau berkati Bapa segala proses pengobatan seluruh jemaat-Mu yang sakit. Kiranya Engkau memberkati dan menghibur keluarga yang berduka cita di gereja ini. Engkau mendampingi mereka selalu, memberikan kekuatan kepada mereka, terkhusus buat keluarga Sibarani dan keluarga Penetua Sinaga. Engkau memberikan penghiburan melalui Roh Kudus-Mu kepada mereka. Engkau memberikan kekuatan Bapa di surga. Jika kami mengingat perpisahan selama-lamanya, terkadang kami takut kalau kami mengandalkan pikiran kami. Akan tetapi kami akan kuat dan kami akan mampu untuk melewati masa-masa sulit ini Bapa, jika Engkau beserta dengan kami, keluarga Sibarani dan keluarga Penetua Sinaga. Bapa, Engkaulah yang selalu memberkati mereka dan Engkau menghibur mereka di dalam kedukaan mereka. Di dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, Engkau akan menghibur mereka. Bapa di surga, kami juga memohon kepadamu, kiranya Engkau memberikan kesembuhan, pemulihan buat saudari kami Sonia Rubeka Sianturi dan saudara Jeremy Silalahi yang sakit
dalam pemulihan. Engkau berkati obat yang mereka makan. Engkau berkati tenaga medis. Dan semua jemaat-Mu yang sakit yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Engkau sembuhkan Bapa. Engkau menguatkan mereka untuk melawan sakit penyakit mereka. Kami akan percaya tidak ada yang tidak mungkin bagimu karena Engkau dapat melakukannya. Bapa di surga, terima kasih buat umur yang panjang. Jemaat-Mu yang berulang tahun di dalam 1 minggu ini. Terima kasih Bapa, Engkau memberikan hari-hari yang baik buat mereka. Sehingga mereka mengingat kembali hari kelahiran mereka di dalam 1 minggu ini. Kiranya Engkau memberkati mereka, berikan sukacita, damai sejahtera daripada-Mu Bapa, supaya mereka mengingat Engkau, supaya mereka mengucap syukur kepada-Mu Bapa, apapun yang mereka lakukan. Dan Engkau juga memberikan panjang umur buat seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali Bapa. Engkau sertai mereka di dalam setiap pekerjaan mereka. Anak-anak yang ada di gereja ini dari TK, SD, SMP, SMA, perguruan tinggi yang mencari pekerjaan, Engkau berikan hikmat kebijaksanaan daripada-Mu. Engkau berikan kepintaran. Engkau menyertai mereka ketika mereka mencari pekerjaan. Yang sudah mendapatkan pekerjaan, kiranya Engkau berikan kerendahan hati. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh orang tua yang ada di gereja ini. Berikan mereka panjang umur, berikan mereka kesabaran untuk memberikan pendidikan yang terbaik buat anak-anak mereka. Jadikan mereka menjadi si pendua buat keluarga mereka Bapa. Berikan selalu berkat-Mu kepada mereka dan jagai mereka dalam setiap aktivitas mereka. Terima kasih Bapa, banyak dosa pelanggaran kami. Kiranya Engkau ampunkan supaya kami layak menerima berkat-Mu. Dan Engkau sempurnakan ketika kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini kepada kami makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pendeta Majelis Pertimbangan dan Badan Pengawas Perbendaharaan Pokra Prima mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam di hati.